Izin Kak Mutakin host deh. Ya, siap. Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak. Malam Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kakak-kakak. Jadi puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa melakukan rutinitas kita, kita meeting. Tak lupa pula kita aturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan agama Islam. Baik, di pertemuan kali ini kita akan meeting selama 2 jam pelajaran, kurang lebih 90 menit. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya minta kesediaannya Kak Warni. Kak Warni, bisa pimpin doa dulu Kak Warni? Siap Kakak. Baiklah, agar kegiatan kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar kegiatan kita di malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan pemahaman yang baru, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita. Dan saya memimpin dengan membaca doa. Membaca surat Al-Fatihah dan kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Halo kakak. Ya Kak. Patah-patah. Kalau begini, kedengaran? Kedengaran Kak. Oke. Baik, jadi salam olahraga. Jaya. Ya. Ya, oke mantap.
Jaya. Oke. Oke, baik. Saya izin sharing dulu kakak-kakak. Minta maaf kakak-kakak, saya agak terganggu jaringan, jadi saya tutup kamera ini. Baik, jadi di pertemuannya kita malam ini di modul 1.3 pelajaran PJOK pada peserta didik dikuatkan pemahaman. Saya berharap kakak-kakak sudah menjawab soal yang ada di LMS-nya yang di modul 1.3. Di modul 1.3 ini bicara tentang student center learning, ya. Jadi pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian bagaimana pendidikan itu dihubungkan dengan tingkat sosial, emosional, kemampuan mental, ya, yang ada di LMS kakak-kakak. Terakhir ada nanti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa. Jadi itu sebentar kita akan bahas, kita akan kuatkan di pertemuannya kita malam ini kakak-kakak. Baik. Kita mengingat kembali kesepakatan kelasnya kita. Jadi ya, menyalakan kamera kalau tidak ada halangan jaringan, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak perlu, ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu boleh diaktifkan kembali mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chatnya, mengklik raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya kira itu kesepakatan kita bersama. Saya kira mungkin tidak perlu ada tambahan mungkin kakak, atau masih ada yang mau ditambah di kesepakatan kita malam ini? Cukup kakak. Oke, baik. Tujuan sesi kali ini yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Next, agenda kita yang pertama itu kita akan melakukan role play pembelajaran PJOK. Jadi di sini kita akan melakukan peran sebagai pelaku atau peserta, kemudian yang satu nanti sebagai gurunya. Jadi nanti kita akan berpasangan, berdua-duaan, berpasangan. Kemudian yang kedua, mengasosiasikan aktivitas pembelajaran dengan aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usianya. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya kita pembukaan itu kurang lebih 5 menit, kemudian aktivitas 1 itu kurang lebih 30 menit di role play-nya. Kita bermain peran sebentar. Kemudian menulis peran guru dan peran peserta didik di Jamboard nanti 15 menit. Aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik anak dari berbagai jenjang usia. Jadi kita melihat karakteristik anak nanti sebentar. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Yang aktivitas ketiga itu analisis bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 1.3 ini. Yang terakhir penutup. Baik, sebelum jauh
kita melangkah. Kakak-kakak bisa tuliskan di kolom chat bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus apa sih yang menjadi tandanya? Bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan kakak-kakak sampaikan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak kan sudah baca LMS yang ada, modul yang ada di LMS-nya. Jadi minimal tidak ada informasi awal bahwa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa dan apa sih tandanya? Oke, di kolom chat Kak Warni menulis pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Baik. Ada yang lain? Boleh langsung raise hand dan langsung sampaikan juga boleh. Kalau tidak boleh di kolom chat. Kita maksimalkan kolom chatnya kita. Jadi menurut Kak Warni tadi bahwa pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Dilihat perkembangannya dan kebutuhan belajarnya. Silakan yang lain bisa menulis. KOD menulis ada 3 bagian. Oh, belum selesai dia menulis ini. Oke, silakan Kak Mutakin. Raise hand. Ya, baik. Kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dilihat dari konsep PJOK, yaitu bahwa kita sebagai guru itu berperan sebagai fasilitator pembimbing, sementara siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran. Tandanya itu bahwa ditandai dengan siswa itu secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas fisik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mutakin. Yang lain bagaimana sependapat dengan Kak Mutakin dan Kak Warni? Saya kira sama ya, semua berpendapat sama bahwa praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti yang disampaikan oleh Kak Mutakin itu menyesuaikan kebutuhannya, kemudian kita guru sebagai fasilitator dan aktivitas itu lebih banyak ke peserta didik. Jadi peserta didik itu sebagai subjeknya, ya, bukan lagi objek. Saya kira itu mungkin awal. Kak Muhyiddin silakan. Kak Muhyiddin silakan. Halo, oke. Sekarang sama semuanya tentang pembelajaran berpusat pada siswa itu bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gerak dan perkembangan jiwanya. Sekarang di situ intinya, Pak. Jadi kebutuhan gerak dia, Bang, dan perkembangan jiwanya. Oke, baik Kak Muhyiddin. Teman-teman yang lain, saya kira sama semua ya. Jadi di kolom chat Kak Firmansah, pembelajaran aktif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis praktek dan berbasis teknologi dalam pembelajaran PJOK. Oke, sudah mencakup bahwa di sini siswa yang lebih aktif ya. Jadi ini tadi yang kita bayangkan bahwa pembelajaran kita di kelas ya selama ini. Baik, kita mulai dengan aktivitas role play-nya kita. Jadi saya jelaskan dulu supaya kakak-kakak paham. Kemudian saya akan bagi di board-nya
lalu kakak-kakak melakukan dan nanti mulai mengisi link di Google Sheet-nya ya. Jadi aktivitasnya itu memahami gerak fundamental, kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian bisa mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, dapat menganalisis efek latihan yang diberikan. Asesmennya itu self dan peer assessment, jadi lakukan sendiri. Kemudian melakukan perubahan denyut nadi. Jadi nanti kita akan melakukan gerakan koordinasi untuk melihat seberapa perbedaan denyut nadinya kita sebelum melakukan gerakan dan setelah melakukan gerakan. Jadi ini ya, kakak-kakak sebentar kita akan bagi berpasangan ya, jadi berpasangan sebentar berdua-duaan, kemudian saya akan tampilkan gerakannya, kakak-kakak memilih gerakan mana yang disukai, kemudian nanti setelah itu setiap orang sebelum melakukan gerakannya itu menghitung dulu denyut nadinya sebelum melakukan gerakan 10 detik, kemudian 10 detik hasil dari 10 detik itu dikalikan dengan 6. Ya. Nah, setelah melakukan gerakan nanti ada pilihannya, gerakannya yang mana dipilih. Kemudian menghitung kembali denyut nadinya. Kemudian nanti hasilnya dicatat di tabel yang sudah disediakan. Nanti saya kirimkan linknya, kakak buka ya. Nah, jadi tabelnya seperti ini nanti kakak. Jadi nanti kita tulis namanya, kemudian gerakan nomor berapa, kemudian denyut nadi awal. Denyut nadi awal ini 10 detik saja, 10 detik dihitung berapa, kemudian dikali 6. Kemudian melakukan gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu sama, setelah melakukan melakukan gerakannya, kemudian menghitung denyut nadinya itu sama hitungannya, perkiraan 10 detik lah, kemudian hasilnya dikali 6. Kemudian memberikan umpan balik. Kalau umpamanya orang pertama melakukan, kita yang amati, berarti kita yang berikan umpan balik. Ya, kalau umpamanya kita yang lakukan gerakan, teman yang satunya yang mencatat dan membuat umpan balik gerakan yang dilakukan. Bisa diperhatikan kolomnya kakak. Nah, ini gerakannya. Gerakannya itu ada gerakan pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Jadi kakak-kakak memilih dari 5 gerakan ini. Nah, ini contoh lakukan gerakannya. Jadi saya akan putarkan video. Bisa dilihat videonya? Masih berputar, Kak. Belum ada.
Kelihatan kakak? Oke, jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga lari di tempat, yang keempat, yang kelima. Kakak tinggal memilih. Jadi memilih salah satu yang dirasa paling mudah. Nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Itu dilakukan selama 10 detik nanti masing-masing orang. Tapi sebelum melakukan gerakan ini, kakak-kakak mengukur dulu denyut nadi sebelum bergerak. Bisa dipahami kakak-kakak? Kasih emot jempolnya kalau sudah bisa dipahami. Jadi kirimkan dulu tabelnya supaya kakak-kakak mengisi sebentar ya. Ada link yang saya kirim di kolom chat. Sebentar ketika kakak-kakak melakukan aktivitas, bisa dicatat di kolom itu ya kakak-kakak. Sudah bisa buka di kolom chat? Ada yang saya kirim? Belum bisa. Belum terbuka? Belum, Kak. Masih loading. Bisa, Mi, Kak. Ini Kak Muhyiddin sudah mengisi nih. Oke, tunggu ya. Saya bagi dulu kelompoknya ya kakak-kakak. Jaringan tidak bersahabat deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Oke.
berarti jadi kakak-kakak saya bagi menjadi 4 grup. Cuman Kak Muhyiddin ini tidak ada pasangannya, bisa dilakukan sendiri Kak Muhyiddin kayaknya. Silakan masuk di breakout-nya. Waktunya 10 menit untuk melakukan dan mengisi Kak Delsa belum masuk ini. Kak Delsa di breakout 2 Kak Delsa. Sama-sama Kak Desi. Oke, baik kakak-kakak. Jadi aktivitas kita berikutnya, kakak-kakak melakukan memilih salah satu gerakan yang ada. Ada 5 gerakan. Sebentar saya putarkan videonya. Kakak-kakak melihat, kemudian memilih gerakannya, kemudian saling berpasangan. Yang satu sebagai pengamat dan yang satu melakukan, kemudian berganti peran. Yang berikutnya, hasil dari menghitung denyut nadi awal sebelum kakak melakukan kegiatan, hitung dulu denyut nadi awalnya, kemudian setelah itu melakukan gerakan, kemudian menghitung denyut nadinya kakak, kemudian dituangkan dalam Google Docs-nya. Nanti saya bagikan di kolom chat kakak. Saya putarkan dulu videonya kakak.
Itu videonya kakak lihat, pilih ya. Saya kirim di kolom chat Google Docs-nya untuk kakak mengisi. Sudah muncul di kolom chatnya kakak. Saya ulang putar videonya kakak ya. Nah itu gerakannya, kakak memilih salah satunya. Tapi ingat menghitung denyut nadi awal dulu. Kakak silakan masuk di roomnya. Kita sudah bagi room. Kak Sarkian, kita join. Kita masuk di room. Waktunya kurang lebih 15 menit ya kakak.
Halo Kak Ode, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Kak. Baru Oke, silakan. teman-teman dia masuk di room. Eh, Kak Ode lakukan gerakan sendiri ya. Oh iya, Ya, seperti biasa ya yang iya, saya. ya. Ya. Ya, ya. Ya, oke, iya. Nanti tinggal umpan balik saja Kak Ode ya. Ya, umpan balik. Oke, iya. Iya, Masalahnya jaringan tadi terganggu, nggak bisa masuk. iya, ya. Ya, Sama ini juga iya. saya angkat-angkat ini saya punya jaringan. Iya, sama juga saya ini, Pak. Ya, Kak, makasih, Kak, informasinya, Ya, Kak. ya. Assalamualaikum Kak Mas Lina.
Baik, Bro. Ya, level di sini, Bro, terkait dengan ini linearitas bidang studi. Oh ya. Linearitas bidang studi, Prof. Jadi karena Mutakin unmute dulu kamu mutakin. Baik kakak, ini hasil yang kakak peroleh. Berikutnya kita akan melakukan umpan balik dari masing-masing apa yang telah kakak lakukan, menghitung denyut nadi awal dan denyut nadi akhir dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya munculkan. Kedengaran suara saya kakak? Iya, Kak. Kakak sudah melakukan menghitung denyut nadi, kemudian sudah mencatat. Mari kita melakukan umpan balik. Kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di speed set yang telah disediakan. Kakak sudah mengisi tadi di speed setnya. Jadi umpan baliknya itu yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar. Maksudnya memperhatikan gerakan yang dilakukan pasangannya kita tadi, apakah benar yang dilakukan. Yang kedua, ada efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Kemudian menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Baik, mungkin kita mulai dari Kak Warni memberikan umpan balik. Tadi pasangannya siapa Kak Warni? Kakak Hasra. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi kami sudah melakukan gerakan. Kalau Kakak Hasra memilih gerakan nomor 2, yaitu melompat sambil bertepuk tangan. Bagaimana cara kita latihan yang dilakukan sudah benar, latihan yang dilakukan sudah benar, karena dia melakukan gerakan yang sesuai dengan yang dicontohkan, yaitu melompat lalu bertepuk tangan. Oke, baik.
yang kedua itu adakah efek yang Bapak atau Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada, karena denyut nadi di awal Kakak Hasra itu 60 sebelum melakukan pergerakan, dan setelah melakukan pergerakan yaitu denyutnya bertambah menjadi 90. Efek tersebut mengidentifikasi bahwa sebelum kita melakukan pergerakan, denyut nadi kita itu terhitung sangat kecil, tapi setelah melakukan pergerakan ada penambahan dari denyut nadi. Itu terbukti bahwa sebelum melakukan gerakan Kakak Hasra denyut itu 60, dan setelah melakukan pergerakan itu denyut nadinya itu menjadi 90. Apakah mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah melakukan? Iya, sangat mempengaruhi. Oke, baik. Berikutnya Kak Hasra, pasangannya Kak Warni, silakan. Kak Hasra masih monitor? Oh, dia terlempar nih Kak Hasra. Kak Delsa, silakan Kak Delsa. Baik, pasangan saya melakukan gerakan ini itu Kak Muhyiddin. Gerakan yang dilakukan Kak Muhyiddin itu gerakan nomor 3, lari di tempat. Gerakan yang dilakukan itu sudah benar dan dilakukan selama 1 menit. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efeknya pasti jelas ada. Karena sebelum melakukan gerakan, nah ini lagi Kak Muhyiddin tidak kasih tahu berapa denyut nadi sebelum dan setelah melakukan. Ada di datanya tadi, ada di atas. Ya. Efeknya? Terus efeknya apa ya? Adakah efeknya untuk melakukan kegiatan tersebut? Dari hasil melakukan gerakan, tentunya pasti Kak, sangat jelas ada peningkatan. Sangat jelas itu pasti akan ada peningkatan setelah melakukan gerakan yang dilakukan oleh Kak Muhyiddin, lari di tempat. Mungkin itu saja Kak. Apa yang mempengaruhinya? Gerakannya Kak, Kak Muhyiddin sebelum melakukan gerakan dan setelah melakukan gerakan tersebut ada peningkatan denyut nadi. Berarti karena melakukan gerakan ya? Baik, berikutnya Kak Desi, silakan. Berhubung saya tidak ada pasangan, jadi saya meneliti. Di pertanyaan pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ya, saya melakukan gerakan tadi sesuai dengan video yang dipaparkan. Yang kedua, adakah efek yang Bapak atau Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ya, ada efeknya. Efeknya itu yang tadinya denyut nadinya pelan menjadi lebih kencang. Efek tersebut mengindikasi apa? Efek tersebut mengindikasi apa? Angka 4, menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi ini? Ada peningkatan dari tadinya normal, ada peningkatan saat melakukan kegiatan lari di tempat. Baik,
terima kasih. Berikutnya Kak Muhyiddin. Silakan Kak Muhyiddin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya amati adalah Kakak Delsa. Nah, terkait pertanyaan nomor 1, ya sudah melakukan apa yang ditulis dalam spreadsheet itu, yaitu pada nomor berapa tentang jumping jack. Iya. Sudah melakukan sesuai petunjuk yang ada di video. Yang kedua adalah, adakah efek yang dirasakan ketika melakukan, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ya, ada efeknya, yaitu terjadi peningkatan pada denyut nadinya dari yang sebelumnya biasa-biasa, kemudian terjadi denyutannya agak cepat. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Itu boleh dikata kalau terjadi peningkatan pada denyut nadi itu mengindikasikan terjadinya, bisa berefek pada ada sedikit mungkin kelelahan atau kecapean ketika melakukan kegiatan tersebut. Nah, apa yang mempengaruhi denyut nadi? Ya, karena adanya perlakuan atau kegiatan yang dilakukan tadi, yaitu jumping jack. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Muhyiddin. Berikutnya Kak Ode. Silakan Kak Ode. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Berhubung tadi saya tidak mempunyai kelompok karena terlambat masuk, jadi langsung saja. Jadi yang pertama ini, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Menurut saya yang saya lakukan tadi itu latihannya sudah benar, tapi proses awalnya itu kita melakukan gerakan menghitung denyut nadi. Terus yang kedua, adakah efek atau misalkan dari latihan yang telah dilakukan? Efeknya ada. Efeknya itu sesudah kita melakukan denyut nadi awal, setelah kita melakukan denyut nadi awal, kita melakukan lagi gerakan yang akhir, itu gerakan jalan di tempat atau lari skipping, mengalami peningkatan. Yang tadinya yang di awalnya 68, setelah masuk di peningkatan akhir menjadi meningkat atau pada saat melakukan gerakan. Terus yang ketiga, efeknya ada, karena pada saat kita melakukan itu peningkatannya naik. Pada saat kita melakukan gerakan itu selalu ingin peningkatan itu naik setelah kita melakukan gerakan akhir. Berkontraksinya tidak terlalu cepat. Setelah kita melakukan gerakan akhir, denyut nadinya itu akan meningkat atau tinggi, sehingga mengalami peningkatan pada saat melakukan gerakan lari tempat atau gerakan skipping. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Dengan beberapa umpan balik, kakak-kakak sudah mulai memahami tentang apa sih SCL dalam pembelajaran. Jadi ini salah satu
salah satu model memberikan peran kepada peserta didik untuk melakukan gerakan sendiri, kemudian mereka menganalisis sendiri, ya. Setelah itu menarik kesimpulan tentang apa yang mereka lakukan. Jadi ini salah satu role play, ya, bermain peran. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Jadi menurut kakak-kakak, aktivitas yang dilakukan itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau tidak, ya? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Yang pertama itu, apakah aktivitas yang kakak-kakak lakukan tadi itu sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak juga kenapa? Kemudian, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Kakak-kakak bisa tulis di kolom chat. Lalu saya bagikan dulu link Jamboardnya untuk mengisi. Kalau yang tidak bisa buka Jamboardnya, kakak bisa tulis di kolom chatnya. Bisa kelihatan pertanyaannya kakak-kakak? Ributnya Kune. Oke, Kak Muhyiddin, berpusat pada siswa karena siswa lebih aktif dalam kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Yang lain bisa silakan. Bisa juga langsung dituliskan di kolom Jamboardnya yang saya kirim di kolom chat, kakak-kakak. Kak Warni, berpusat pada peserta didik karena siswa terlibat aktif dalam kegiatan gerak. Baik. Jadi kita di sini kita merefleksi kegiatannya kita tadi bermain peran, apakah sudah berpusat pembelajarannya pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Dan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Baru 2 orang yang menulis di kolom chat.
Oke, Kak Muhyiddin, ada perbaikan. Jangan sepenuhnya diserahkan pada siswa, tapi guru harus mengambil sampel untuk membuktikan apakah siswa sudah benar dia lakukan atau belum. Baik, bagus sekali masukannya Kak Muhyiddin. Kemudian Kak Ode, berpusat dari siswa atau peserta didik yang terlibat aktif dalam melakukan gerakan olahraga pada saat memperagakan gerak tersebut. Kalau yang di Jamboardnya sudah ada memang pertanyaan di dalam kakak. Di halaman pertanyaan pertama itu halaman 1, pertanyaan kedua itu ada di halaman kedua. Kalau yang belum terbiasa dengan Jamboard, bisa langsung di kolom chat. Oke, Kak Hasra, jika aktivitas tersebut melibatkan partisipasi aktif, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengambil inisiatif serta mendorong kolaborasi dan refleksi. Maka cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Hasra. Jadi pengalaman-pengalaman pembelajaran seperti ini bisa nanti kita kakak-kakak berbagi praktik baik sesama teman-teman yang mengajar di SD, kemudian teman-teman yang mengajar di SMA, kakak-kakak. Baik, yang sudah menuliskan refleksinya boleh raise hand. Kak Muhyiddin, Kak Delsa berpusat pada siswa karena guru hanya sebagai fasilitator dan siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Baik. Kak Muhyiddin sudah, Kak Delsa sudah, Kak Warni sudah. Sudah ya? Kak Hasra sudah. Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menulis, mungkin sampaikan langsung refleksi yang kakak tulis. Silakan Kak Hasra. Halo Kak Hasra. Iya Kak. Silakan. Yang tadi ya Kak. Yang nomor 2-nya Kak, yang Iya. Oke. Yang apakah ada Yang masukan ini nomor 1 dan nomor 2 kalau ada ya, silakan. Nomor 1 dan nomor 2 ya Kak. Ya, yang nomor 1. Yang nomor 1-nya dulu Kakak. Iya Kak. Ya, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK ya? Jika aktivitas tersebut melibatkan partisipasi aktif, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif serta mendorong kolaborasi dari refleksi, maka itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Perbaiki dengan lebih spesifik pada contoh aktivitas yang berpusat pada peserta didik
seperti pembelajaran berbasis permainan, diskusi kelompok, atau latihan sendiri latihan mandiri yang mendorong inisiatif dan tanggung jawab siswa. Ini ributnya. Itu Kak. Oke, Yang kedua. Terima kasih. Jadi kakak. Oke. Dan kegiatan telah itu menggambar pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta, karena peserta didik diberi keleluasaan untuk dia lebih aktif. Kita sebagai guru atau sebagai pengamatnya hanya sebatas sebagai, jadi fungsi kita di sini sebatas fasilitator. Kemudian itu lagi sebagai objek, ya. Jadi benar seperti sampai kamu malam Mbak Evi ya. Ya itu. Oke, minta maaf saya terlempar ke kakak. Oke, baik, kita lanjut ke kakak. Jadi tugas kita guru itu sebagai fasilitator dan peserta didik itu sebagai subjeknya. Jadi mereka yang lebih aktif. Jadi peran guru yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi itu sebagai fasilitator, peserta didik itu sebagai subjeknya. Kita akan lihat peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL ini. Jadi Student Center Learning atau SCL itu dikenal di Indonesia sebagai pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Secara luas, SCL ini mencakup metode pengajaran yang menggeser fokus pengajaran dari guru ke peserta didik. Dalam penggunaan aslinya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bertujuan untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian peserta didik. Di sini peserta didik diharapkan memiliki tanggung jawab untuk belajar,
Jadi penggunaan istilah student center learning ini itu merujuk pada pola pikir pendidikan atau metode instruksional yang mengenali perbedaan individu pada peserta didik. Dalam pengertian ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu menekankan pada minatnya, kemudian kemampuannya, dan gaya belajar setiap peserta didik. Di mana kita ketahui bahwa masing-masing peserta didik ini memiliki karakter masing-masing. Jadi itu SCL. Di sini kita akan lihat bagaimana sih peran guru dan peran peserta didik. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran seperti yang kita sampaikan tadi di awal. Kemudian peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritiknya. Peran guru yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajarannya. Sedangkan perannya peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajarannya. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi kita guru itu harus mampu merancang lingkungan belajar yang bisa mengakomodir semua karakteristik siswa. Sehingga siswa memiliki pengalaman dalam belajar. Artinya pembelajarannya itu menjadi bermakna. Kemudian perannya siswa apa? Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita membawa mereka, mengarahkan mereka bahwa pembelajaran yang mereka pelajari itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini pembelajaran yang kontekstual, ya, pembelajaran dengan dunia nyata. Kemudian peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Jadi dengan dia tahu bahwa fungsi dari apa yang dia pelajari, peserta didik praktis dia bisa merencanakan bahwa oh saya mau belajar ini supaya saya nanti jadi ini, ya. Jadi seperti itu. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Jadi ini ada namanya penilaian otentik, ada rubriknya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari yang ini, penilaian otentik. Kemudian peran siswa berikutnya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Pembelajaran secara aktif ini banyak modelnya kakak-kakak. Jadi dia bisa mencari, bisa juga berkelompok, kemudian dia berdiskusi, kemudian dia menulis. Bisa dia berpikir untuk menganalisis, kemudian melakukan sintesis, ya. Saya kira itu kakak-kakak ya tentang peran guru dan peran peserta didik. Bisa dipahami kakak-kakak? Kalau bisa emot jempolnya dong. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Jadi dalam SCL ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini,
Guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang ada, kita guru bukan satu-satunya. Jadi selain mereka memiliki gadget, mengambil informasi dari Google, ya, dari media-media Google, kemudian mereka juga mungkin ada yang bisa tempatnya mereka bertanya, misal omnya atau tantenya yang atlet umpamanya, dia bisa bertanya. Jadi kita tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi banyak media yang bisa mereka gunakan untuk belajar. Jadi jenis-jenis pembelajaran student center learning atau SCL ini itu banyak jenisnya, ya. Banyak jenisnya kakak-kakak. Di sekolah kita sudah sering, bahkan dulu mungkin waktu kita kuliah kita mengambil penelitian tindakan kelas dengan model-model pembelajaran, ada yang cooperative learning dan sebagainya, ada yang cooperative learning saja itu macam-macam kakak-kakak, ada jigsaw dan sebagainya, ya. Jadi pembelajaran student center learning ini itu kalau tidak salah ada sekitar 9 jenisnya, ya. Jadi jenis-jenis pembelajaran SCL yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran itu kira-kira sudah bisa dibayangkan apa saja itu kakak-kakak? Bisa ditulis di kolom chatnya kakak-kakak. Yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Atau mungkin bisa resen, ceritakan pengalaman ketika mengajar menggunakan kooperatif umpamanya. Kooperatif itu kan, cooperative learning itu kan yang pembelajaran berkelompok ya, ada jigsaw, ada STAR. Kalau ada pengalaman mengajarnya di sekolah menggunakan salah satu metode pembelajaran SCL itu, bisa resen, ceritakan supaya kita berbagi bahwa oh ternyata yang saya lakukan selama ini saya sudah SCL, hanya saya tidak tahu namanya. Bisa tulis juga di kolom chat kakak. Kak Desi, sebelum melakukan kegiatan kita perlu memahami aktivitas apa yang sedang dilakukan dalam pembelajaran dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajarannya. Oke, baik. Kalau yang Kak Desi pernah praktekkan waktu mengajar penjas, sebetulnya aktivitas SCL ini kakak-kakak sudah sering lakukan di kelas, hanya kakak-kakak tidak tahu namanya. Oh ternyata yang saya lakukan selama ini, saya bagi mereka berkelompok, kemudian saya kasih, kayak kita di permainan bola besar, saya punya 5 bola, kemudian saya bagi mereka berkelompok, masing-masing saya kasih bola, kemudian saya datangi mereka, ya. Nah itu bisa dikatakan itu salah satu contoh SCL. Dengan pembelajaran cooperative learning bisa. Kalau mau yang lebih mendalam, ketika kita bagikan bola, ya, ketika kita bagikan bola, kita lihat sudah ada yang sudah mampu, kita kumpulkan mereka menjadi kelompok ahli. Nah itu jigsaw. Kelompok ahli itu kemudian yang mengajar temannya yang kelompok yang belum bisa. Jadi itu salah satu contoh kakak-kakak ya. Kak Warni bermain bola
beranting, ada kerjasama antara peserta didik satu dengan yang lain. Oke. Jadi ini kakak-kakak, ada 9 jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada small group. Nah, ini yang small group tadi discussion, ya. Kemudian role play dengan simulasi yang kita lakukan tadi, role play, bermain peran. Kemudian discovery learning. Kemudian ada self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem based learning, PBL ya. Sering kita dengar ini PBL. Collaborative learning, CBL, kemudian project based learning. Itu ya kakak-kakak. Ini sering kita lakukan di sekolah. Hanya kadang kita tidak sadari bahwa oh ternyata saya sudah melakukan SCL selama ini. Ya. Hanya kita lakukan penguatan bahwa ini bukan hal baru, kakak-kakak ya. Ini bukan hal baru. Bisa dipahami kakak-kakak? Jadi bahwa SCL itu ya, SCL itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah sering, apalagi kalau guru penjas itu pasti dia siswanya terlibat aktif karena dia mempraktekkan langsung, berbeda dengan pelajaran lain. Yakin dan percaya mereka pasti ketika melakukan gerakan itu seperti yang kita lakukan di awal tadi di berganti bermain peran. Saya kira perasaannya kakak-kakak akan sama dengan perasaannya peserta didiknya kita ketika melakukan itu. Bisa dipahami kakak-kakak? Baik, kita lanjut ke aktivitas kita yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Kakak-kakak, ketika kita menyiapkan model pembelajaran, mempersiapkan perencanaan pengajaran, praktis kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik perkembangan peserta didiknya kita. Di LMS-nya kakak-kakak itu ada karakteristik perkembangan peserta didik itu dari jasmaninya, kemudian dari mentalnya, kemudian dari emosionalnya, kemudian karakteristik perkembangan sosialnya. Masih ingat kakak-kakak di LMS-nya? Apa sih perkembangan karakter jasmani? Perkembangan karakter jasmani adalah proses pertumbuhan dan perubahan fisik yang terjadi pada anak-anak. Ini termasuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halusnya. Ya kakak-kakak. Dan masing-masing karakteristik jasmani ini berbeda umur, maka karakteristiknya jauh lebih berbeda. Anak-anak SD itu karakteristik jasmaninya berbeda dengan anak-anak SMP atau bahkan yang SMA. Kalau SMA kan rata-rata sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak sekarang SMP itu sudah mulai dewasa. Ya. Berikutnya karakteristik mental. Yang mana itu? Perkembangan kognitif dan mental erat hubungannya dengan pertumbuhan dan proses pembelajaran yang dialami manusia. Kedua istilah itu mengacu pada proses di mana individu memperoleh dan menyempurnakan kemampuan intelektualnya. Keterampilan memecahkan masalah, proses berpikir, itu merupakan pengembangan kognitif, ya, bagian dari pengembangan mental mereka. Perkembangan kognitif dan perkembangan mental itu sering digunakan secara bergantian, ya. Perkembangan kognitif itu sendiri merupakan bagian dari pengembangan mentalnya. Hubungan keduanya bervariasi tergantung pada kerangka teoritis yang dibahas. Pengembangan kognitif yang merujuk pada pertumbuhan dan penyempurnaan kemampuan intelektual
dan proses berpikir sering menjadi aspek kunci dari apa yang dianggap dalam istilah yang lebih luas, yaitu pengembangan mental itu sendiri. Yang berikutnya, yang karakteristik emosional. David L. Gallo dalam Pendidikan Jasmani, Perkembangan untuk Anak Sekolah Dasar saat ini menyatakan bahwa perkembangan emosional anak-anak tidak selalu sebanding dengan perkembangan fisik mereka. Jadi emosionalnya anak-anak itu tidak selalu sebanding atau berbanding lurus dengan fisiknya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika fisiknya sudah tinggi besar, itu dia emosionalnya sudah dewasa. Belum tentu. Jadi begitu ya kakak-kakak. Jadi jangan kita melihat karena dia besar, dia sudah dewasa. Jangan. Jadi ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Yang berikutnya, karakteristik sosial. Perkembangan keterampilan sosial seorang peserta didik itu secara bertahap dari waktu ke waktu. Ketika dia belajar di SD, maka mulai belajar awal tingkat sosial. Kemudian di SMP bertemu dengan teman yang lebih banyak lagi. Jadi kemampuan sosialnya akan berbeda juga. Sehingga dikatakan bahwa keterampilan sosial seseorang itu berkembang atau terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Berbeda usianya, maka keterampilan mereka itu akan bertambah dan pengalaman mereka juga bertambah, sehingga perkembangan keterampilan sosialnya itu juga akan berkembang. Perubahan-perubahan itu seringkali terjadi ketika mulai berinteraksi dengan orang lain. Jadi perubahan ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, termasuk usianya, teman sebayanya ya, teman bergaulnya, kemudian lingkungannya, dan pengalaman anak itu sendiri. Bisa dipahami kakak-kakak? Saya hanya mengulas kembali, mengingatkan kembali apa yang kakak-kakak baca di LMS-nya. Jadi ini ya kakak-kakak, ada jasmani, sosial, emosional, dan mental. Itu ada tingkat PAUD, SD, kemudian menengah, dan atas. Baik kakak-kakak, di slide itu kita akan mencocokkan karakteristik, ya, karakteristik berdasarkan bidang dan usianya. Contoh, berjalan, berlari, karakteristiknya ya, dipasangkan dia masuk bidang apa, jasmani, sosial, atau emosional. Kelihatan kakak-kakak ya? Saya sudah kasih agak besar ini. Oke, ini kakak-kakak tinggal pasangkan. Bisa langsung dijawab, umpamanya nomor 1 bidangnya ini, usianya ini. Langsung dijawab di kolom chatnya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Bisa dipasangkan. Atau kalau ada yang langsung mau menyampaikan boleh. Silakan raise hand, kemudian disampaikan. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Dia masuk dalam bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental. Kemudian usianya usia berapa? 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun. Atau 12 sampai 18 tahun.
Bisa ditulis di kolom chatnya kakak-kakak. Atau bisa resen langsung disampaikan, boleh juga. Kak Warni. Oke, nomor 1 berjalan jasmani, masuk jasmani, kemudian usianya 2 tahun. Yang kedua sosial, usianya 5-6 tahun. Ketiga emosional, usia 6-12 tahun. Yang keempat mental, 6-12 tahun. Baik, terima kasih Kak Warni. Kakak-kakak yang lain boleh menulis di kolom chat. Kak Warni mungkin bisa langsung disampaikan. Kak Warni silakan. Open mic dulu Kak Warni. Terima kasih. Poin pertama itu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu merupakan di bidang jasmani usia 0-2 tahun. Poin yang kedua itu, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu sosial usia 5-6 tahun. Poin yang ketiga, mereka mulai mengalami emosional yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya, tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosional mereka, yaitu di bidang emosional usia 6-12 tahun. Poin keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, yaitu mental usia 6-12 tahun. Terima kasih kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Warni. Jadi kita lihat jawaban dari Kak Warni ya. Oke, jadi benar bahwa berjalan berlari itu jasmani usia 0-2 tahun. Kemudian yang kedua itu sosial usia 5-6 tahun. Yang ketiga emosional umur 6-12 tahun. Yang keempat mental usianya 6-12 tahun. Baik kakak-kakak, kita beri aplaus dulu buat Kak Warni. Baik, terima kasih kakak-kakak. Jadi, mari kita diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran kakak-kakak. Ada yang bisa kakak-kakak? Apa pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik? Sebelum kita mengajar, kita harus tahu apa sih? Gimana sih karakteristiknya? Kenapa kita penting untuk mengetahui itu sebagai guru? Kalau di Penjas, ini sangat penting. Jangan sampai kita suruh lari, ternyata ada anak-anak yang tidak bisa lari. Nah, itu salah satu contoh.
Kak Delsa mungkin? Halo Kak Delsa. Kenapa kita perlu mengetahui karakteristik peserta didik, Kak Delsa? Jadi kakak ya, kita sebagai guru itu penting mengetahui karakteristik peserta didik. Kenapa penting? Karena kita harus merancang sebuah pembelajaran ya yang bisa mengalir semua kebutuhan belajarnya peserta didik. Ya. Bagaimana cara mengakomodasinya berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajarannya? Oke kawan, ini sangat penting karena dengan memahami karakteristik kita dapat mengetahui kegiatan main anak. Oke, baik. Betul nih. Bagaimana mengakomodasi kita pelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik? Ya, kakak-kakak. Itu ya, student center mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan kita tahu karakteristiknya, maka mereka akan lebih aktif. Kemudian salah satu bagaimana cara mengakomodasinya? Memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi, kakak-kakak. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ini mungkin hal baru di kurikulum Merdeka ya kakak-kakak. Di kurikulum Merdeka kita mengenal diferensiasi dalam pembelajaran. Ya. Pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Baik kakak-kakak. Diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu berbeda dengan model-model pembelajaran. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kakak-kakak, itu pendekatan pembelajaran. Jadi dia tidak termasuk model pembelajaran. Kenapa dikatakan pendekatan? Karena diferensiasi ini bisa masuk di semua model-model pembelajaran. Karena diferensiasi itu melihat kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik itu ada 3 kakak-kakak. Ya. Jadi kebutuhan belajar peserta didik itu ada 3. Yang pertama, kesiapan belajarnya. Yang kedua, minat belajarnya. Kemudian yang ketiga, profil belajarnya. Ya kakak-kakak. Kesiapan belajarnya, dia sudah siap atau tidak? Ya, itu kesiapan belajarnya. Biasanya kita melakukan asesmen awal kalau kita mau adakan atletik umpamanya lari, ya, lari sprint, ya, lari sprint. Kan praktis di lari sprint itu ada start, ya, kemudian ada langkah ayunan langkah kaki dan ayunan lengan ketika lari, kemudian teknik yang terakhir itu di garis finish. Kita fokus di start saja, ada yang sudah bisa, ada yang belum, ada yang baru mau belajar atau baru berkembang. Jadi itu bisa kita jadikan mengukur kesiapan belajarnya anak-anak. Sudah siap enggak? Nah, di situ kita bisa pisah-pisahkan, bisa kelompokkan mereka. Kemudian profil belajar. Profil belajar itu juga dibagi 3 kakak-kakak. Profil belajar itu ada visual, ya, ada audio visual dan ada kinestetik. Kalau bicara yang visual berarti dia dengan membaca, ya, dia suka belajar, gaya belajarnya itu membaca. Dengan membaca dia akan lebih cepat paham. Ada juga yang nanti nonton video baru dia lebih paham. Ada juga yang langsung praktekkan. Jadi itu kinestetik itu langsung praktekkan. Jadi itu harus kita pahami kakak-kakak. Dalam diferensiasi, ya, pembelajaran diferensiasi itu dikenal ada 3 juga.
diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Maksudnya apa? Bicara konten berarti apa media yang kita gunakan untuk mengajar. Ya, itu masuk konten. Kemudian prosesnya merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Kalau kita sudah pisahkan mereka di awal dengan berdasarkan kriteria profil belajar atau gaya belajarnya, maka di prosesnya juga akan berbeda. Kalau yang terbiasa dengan audio berarti kita nontonkan mereka video. Kalau terbiasa dengan kinestetik berarti kita harus langsung memberikan praktek. Jadi itu ya kakak-kakak. Berikutnya di diferensiasi produk. Merujuk pada strategi membedakan produk, ya, hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk bicara tentang hasil yang mereka sudah pelajari. Ya. Jadi masing-masing peserta didik itu ketika melakukan pembelajaran yang bermakna, ya, pembelajaran yang dia lakukan sendiri, dia menemukan sendiri, dia bisa menyimpulkan sendiri, itu praktis, dia akan tertinggal di dalam benaknya, kakak-kakak. Ya. Sehingga pendekatan diferensiasi ini untuk sekarang dianggap paling efisien untuk pembelajarannya kita di kelas, kakak-kakak. Bisa dipahami, kakak-kakak? Bisa kasih emot jempol kalau dipahami, kakak-kakak. Oke, baik, terima kasih. Oke. Baik, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1-2 tentang contoh, ya, adakah kendala yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan berdiferensiasi di dalam modul? Jadi ini nanti kakak dilihat kembali di LMS-nya ya kakak, ya. Kalau ada kendala, ya. Tapi sebetulnya di pembelajaran yang tiap hari kita lakukan, kita sudah mengarah ke diferensiasi kakak. Hanya kita, oh ternyata ini yang selama ini saya lakukan namanya diferensiasi. Kita kelompok-kelompokkan anak-anak, kita bagi mereka, ya. Saya kira begitu kakak ya. Jadi setelah lakukan penguatan malam ini, kakak perhatikan ada kakak harus menulis refleksi untuk modul 1.3 ini, ya kakak. Kenapa ini penting? Dengan merefleksi berarti kita bisa tahu posisi kita ada di mana. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya. Begitu ya kakak. Jadi akhir sesi kita hari ini itu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani sosial, kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik kakak, kita sudah tiba di terima kasih, itu berarti slide kita sudah selesai kakak. Saya stop sharing dulu kakak. Oke baik. Saya ingatkan kembali kakak. Jadi kenapa pembelajaran diferensiasi ini penting? Karena ke depan kakak akan membuat aksi nyata dan bukti karya itu mengarah ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya kakak. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik kakak, Kak Arianti tolong dipimpin doa. Kak Arianti, kita pimpin doa Kak. Oh, siap. Sebelum kita akhiri materi malam ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Arianti. Terima kasih Pak. Baik kakak, Kak Mutakin, kita ambil gambar Kak Mutakin. Atau Kak Desi bisa ambil gambar? Bisa Kak Desi ambil gambar? Buka, saya coba jangan sampai tombolku dan Bisa di screenshot saja langsung. Oke, Jaya, ayo. Silakan. Nanti saya ngambil gambarnya. Salam olahraga. Jaya. Oke, baik. Saya stop record juga kakak.